Kekaguman pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Mudah-mudahan netizen Malaysia mulai paham apa yang sebetulnya kita perdebatkan. Semoga mereka mulai mengerti apa persoalan penting yang dipertahankan betul oleh rakyat Indonesia, yakni menyangkut bahasa Indonesia dan prinsip negara Indonesia. Sampai kiamat pun konsep bangsa Indonesia akan dipertahankan. Nama bahasa Indonesia juga tak mungkin ditambahi dengan label Melayu. Kalau ada propaganda ke arah itu, hal tersebut sebuah penghinaan dan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Kita mengerti bahwa kaum Melayu Malaysia mengalami kesulitan. Malaysia belum mampu membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Kaum Melayu harus bersaing dengan kaum Cina dan India. Karena itu, kaum Melayu menciptakan konsep Melayu yang aneh itu. Semua orang pribumi disebut Melayu asalkan beragama Islam. Bahkan keturunan Arab dan India pun disebut Melayu. Konsep ini amat berbeda dengan prinsip negara Indonesia. Sangat berbeda dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia, orang Bugis tetaplah orang Bugis. Orang Sunda tetaplah orang Sunda. Orang Aceh tetaplah Aceh. Orang Batak tetaplah Batak. Begitu pula orang Minang, Dayak, Madura, Jawa, Papua, Ambon, Manado, Bali, Sasak, Minahasa, dan seterusnya. Berbeda-beda, tetapi tetap bersatu dan menjadi bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Karena itulah, bagi orang Indonesia, konsep Melayu yang diterapkan di Malaysia sebetulnya menyesatkan. Jika diterapkan di Indonesia, konsep yang sesat itu akan menghancurkan budaya dan identitas suku di Nusantara. Konsep sesat seperti Melayunisasi, atau Jawanisasi, atau Batakisasi pasti akan ditolak. Bayangkan jika seluruh rakyat Indonesia dianggap sebagai kaum Bugis semua, atau dianggap kaum Jawa semua, apakah mereka mau? Tapi kami tidak akan campur tangan urusan Malaysia. Yang kami persoalkan, dan selalu kami persoalkan adalah, konsep itu telah disebarkan ke Indonesia lewat propaganda. Semua suku dan budaya di Indonesia mau dianggap Melayu semuanya. Bahasa Indonesia pun mau diberi label Melayu. Bahkan, anak-anak sekolah di Malaysia hingga kini juga masih diajari konsep ilusi alam Melayu yang memelayukan seluruh Nusantara. Kenapa kaum Melayu Malaysia menjadi sok paling Melayu? Bahkan orang Jawa di Malaysia pun menjadi sok paling Melayu di dunia. Padahal budaya dan bahasa Melayu pun asalnya dari Sumatera. Jadi orang Malaysia hanya meminjam budaya Melayu di Indonesia. Nah, selama propaganda Melayunisasi itu dilanjutkan, selama ilusi alam Melayu dipertahankan, maka selama itu pula perdebatan akan terus berlangsung. Dan jangan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman, tadi udah kita saksikan ya sebuah video yang sengaja diambil dari Trend Publika dengan judulnya tokoh Malaysia dibikin malu sama warganya sendiri. Ada beberapa poin bahasan yang ada di dalam video ini, antaranya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan konsep Melayu. Tapi yang saya akan ambil ini ada konsep Melayu teman-teman ya. Kita berbicara konsep Melayu ini selalu digaungkan di Malaysia ya dengan konsep alam Melayunya. Dan konsep alam Melayu ini di Indonesia jelas tidak berlaku teman-teman ya. Karena Indonesia sudah mempunyai konsep yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari ratusan etnik yang ada di Indonesia. Dan terus ada konsep Melayu di Malaysia yang didefinisikan salah teman-teman ya. Saya sebagai orang awam sederhana saja teman-teman ya. Ketika berbicara tentang Melayu, itu tidak dipisahkan dengan agama ataupun Melayu itu diidentikan dengan Islam, harus Islam. Itu di Indonesia tidak berlaku teman-teman ya.
gugur ya. Kita tahu di Indonesia itu banyak ya sebagian saudara-saudara kita yang Melayu ya. Melayu ini dilihat dari bahasa, dari adat istiadatnya teman-teman ya. Bukan dari bahasa yang ada di keseluruhan Indonesia ya, tapi di sebagian ya. Nah, ini ada di Sumatera, di Kalimantan ya. Dan sebagian mungkin di tempat lainnya lah ya teman-teman ya. Nah, untuk mengenai bahasa ya, ini jelas sangat bertentangan ya dengan apa yang digaungkan dengan konsep ala Melayu dari Malaysia ya. Ketika kita bicara di Malaysia, Melayu itu bahasanya jelas bahasa Melayu. Sementara di Indonesia banyak etnik dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan ala Melayu yang ada di Malaysia. Ya, jelas ini kembali gugur di Indonesia konsep ala Melayu di Malaysia. Oke, seperti apa kelanjutan dari videonya? Kita akan coba lihat. Jangan bayangkan, bangsa Indonesia akan diam saja menghadapi propaganda seperti itu. Kami akan melawan. Karena hal itu jelas mengusik konsep negara Indonesia dan mengusik bahasa Indonesia. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sebagian pemimpin dan profesor Malaysia justru lebih bodoh ketimbang rakyat Malaysia sendiri? Profesor Melayu yang berani mengusik bahasa Indonesia jelas bersikap amat bodoh, karena hanya memancing kemarahan bangsa Indonesia. Padahal, banyak rakyat Malaysia yang paham betul mengenai Indonesia. Bahkan ada yang paham mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Misalnya, seperti dalam video reaksi berikut ini. Dan semestinya pemimpin dan profesor Melayu Malaysia malu terhadap pendapat orang ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas YouTuber Malaysia yang rupanya amat paham mengenai Indonesia. Ia tetap menghargai budaya. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Bahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia telah diadakan dengan begitu meriah, di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Bahkan lebih malang, sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan, sehingga kan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibunda mereka kerana mereka tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Ini sangat malang bagi Malaysia, dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok di Indonesia, bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka, walhal bercakap bahkan bercakap sesama ahli keluarga mereka. Okey, seterusnya kekaguman saya yang kedua ialah kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Ya, yang saya maksudkan ialah Presiden Indonesia sekarang, iaitu Joko Widodo ataupun dikenali sebagai Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno, yang kedua adalah Jokowi. Kekaguman yang ketiga saya kepada Indonesia ialah sikap rakyat Indonesia yang suka bekerja. Kalau kita tengok, ramai imigran ataupun pendatang ataupun pekerja yang datang bekerja di Malaysia. Namun
kebanyakan pekerja-pekerja tersebut adalah malas. Contoh yang jelas ialah Bangladesh. Ramai rakyat Bangladesh datang bekerja ke Malaysia, namun mereka ini selalu mendapatkan MC ataupun dalam erti kata lain cuba untuk ponteng kerja. Namun berbeza dengan orang Indonesia, mereka sangat rajin bekerja dan kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia tersebut ada yang sudah menjadi tuan ataupun toke dekat negara kita. Kekaguman saya kepada Indonesia nombor 4 ialah banyaknya ilmuwan yang lahir di Indonesia. Kita kena akui memang kita Malaysia meninggalkan Indonesia jauh ke belakang dari segi pendidikan, terutamanya dalam bab prasarana dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang ada di sekolah dan juga pusat pengajian tinggi di negara kita. Namun kita kena akui bahawa Indonesia banyak melahirkan ilmuwan dalam pelbagai bidang, antaranya muzik, sejarah, filologi dan juga sebagainya. Contoh yang jelas ialah Indonesia mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang sejarah, iaitu Prof. Dr. Slamet Muljana, yang banyak mengkaji mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Kuntala, Suwarnabumi dan juga kerajaan Sriwijaya. Kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal-usul mereka. Oke teman-teman ya, demikian ya. Ada beberapa poin lagi di sini dalam video React Trend Publika ya. Ada orang Malaysia yang menjelaskan tentang kekagumannya terhadap Indonesia. Ada beberapa poin yang bisa diambil seperti patriotisme orang Indonesia. Ya, lebih patriotis daripada orang Malaysia. Terus persoalan tenaga kerja yang dijelaskan lebih rajin daripada pekerja asing lainnya. Terus ada lagi poin tentang Indonesia melahirkan pahlawan-pahlawan ataupun ilmuwan ya lebih banyak daripada Malaysia, dan juga ada berapa tadi ya disebutkan. Oke, demikian teman-teman ya video kali ini. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Yang jelas definisi ala Melayu di Malaysia ini salah menurut orang Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.